Saudara Haji Trisha Maulida AMDKG CDA yang juga dulu pernah bekerja sebagai TGM di luar negeri, tepatnya di Arab Saudi. Nanti akan dipandu oleh moderator Saudara Linda Artaningrum AMDKG. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Terima kasih Kak Opem, MC terkecek kita nih pada pagi hari ini telah memberikan saya kesempatan untuk meneruskan rangkaian acara pada pagi hari ini. Apakah suara saya terdengar? Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir pada pagi hari ini dan hari webinar luar negeri pada hari ini. Pada sesi ketiga ini narasumber kita adalah seorang terapis gigi yang pernah bekerja di luar negeri, di Arab Saudi, yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPC PTGMI Kabupaten Bogor. Kita langsung saja sapa beliau, Kak Trisha Maulida, apakah sudah hadir? Halo, Neng Linda. Halo, iya. Alhamdulillah. Yeah. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah, Neng Linda. Alhamdulillah, baik. Iya. Sepertinya masih semangat nih, para peserta masih pada semangat untuk walaupun materi ini materi terakhir, tapi makin semangat makin siang. Ya, baik Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari Kak Trisha Maulida. Nama lengkapnya Haji Trisha Maulida AMDKG CDA. Beliau seorang terapis gigi, penulis buku juga, dan seorang pengusaha tentunya. Beliau lahir di Cirebon pada tanggal 1 November 1990. Untuk pengalaman organisasi beliau, sekarang dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, beliau menjadi sekretaris Yayasan Sedekah Hitan Indonesia. Dari tahun 2020 sampai dengan sekarang juga beliau menjadi ketua DKM Ashifa Bogor. Pada tahun 2022 sampai dengan sekarang, beliau menjabat sebagai ketua DPC PTGMI Kabupaten Bogor. Sekaligus menjadi relawan Badan Wakaf Al-Quran dan relawan kedua Indonesia Palestina. Luar biasa sekali pengalaman organisasi beliau. Pengalaman bekerjanya sangat banyak sekali, termasuk bekerja di luar negeri ya Kak ya. Di perawat gigi, sebagai perawat gigi di Damam pada Mei 2015 sampai dengan April 2018. Baik. Beliau juga sempat bekerja, untuk sekarang beliau bekerja di Puskesmas Tanjolaya pada Desember 2020 sampai dengan sekarang. Pendidikan beliau untuk D3 keperawatan giginya di Poltekkes Tasikmalaya. Setelah itu pada tahun 2023 sampai dengan sekarang beliau sebagai Islamic Study di International Open University dan di Poltekkes Tasikmalaya sebagai D4 terapis gigi. Baik. Nah, kenapa Saudi Arabia? Nanti kita akan bahas. Dan apa persamaan Saudi Arabia dengan negara-negara lain? Ya, paling tentu adalah Saudi Arabia adalah luar negeri, sehingga nanti ketika kita berbicara Saudi Arabia, kita juga akan berbicara dengan negara-negara lain, ya. Oke. Next. Nah, pendahuluan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan kita, Sepri, bahwasanya Pak Zaini juga tadi sudah menjelaskan bahwasanya era globalisasi itu ternyata tidak bisa dihindari.
ya. Era globalisasi itu sangat tidak bisa kita hindari, termasuk globalisasi di dunia tenaga kerja sektor kesehatan. Apalagi, walaupun ini masih desas-desus, RUU Kesehatan kemudian mengatur bahwasanya warga negara asing yang memiliki profesi tenaga kesehatan diperbolehkan untuk berkarir atau berkiprah di Indonesia. Nah, itu sebenarnya sebuah tantangan atau juga peluang. Tergantung bagaimana kita mencoba mengambil peran. Ya, artinya kita selama ini mungkin mengabaikan dari sisi persaingan karena tidak ada sebuah ancaman persaingan di dunia kerja, khususnya TGN, sehingga kita merasa berada di zona nyaman. Padahal untuk saya pribadi, saya memikirkan mungkin suatu nanti banyak sekali tenaga-tenaga kesehatan yang kemudian akan berkarir di Indonesia. Dan qadarullah pada tahun ini sepertinya desas-desus itu akan menjadi kenyataan. Nah, bagaimana dengan tenaga kesehatan Indonesia, khususnya terapis gigi dan mulut di era globalisasi? Artinya kita juga bisa mengambil sebuah kesempatan, kita juga bisa mengambil sebuah peluang untuk kemudian dapat berkarir, berkiprah di luar negeri. Banyak faktor yang nantinya akan kita coba utarakan. Apa saja sih alasan kenapa sih kita harus berkarir di luar negeri? Gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah era globalisasi itu tidak bisa kita hindari. Walaupun kita TGM khas, misalnya ketika ada HRD, Pak, Bu, saya ini orang lokal, saya ini orang Cirebon misalnya, rumah sakitnya ada di Cirebon. Bapak Ibu harus dahulu mungkin saya dulu. Nggak bisa. Ketika sudah ada era globalisasi, maka siapapun yang akan kompeten di situ, itu yang akan dipilih. Nah, kita nggak bisa menolak, ya, sehingga kita harus siap bersaing. Nah, yang selanjutnya adalah peluang terapis gigi itu cukup mengalami kenaikan. Di mana? Di luar negeri, ya. Jadi saya sudah meminati bekerja di luar negeri itu setelah lulus. Kenapa? Yaitu ketika tadi dibuka oleh Ibu Ketua Umum, banyak sekali terapis gigi Indonesia itu yang kemudian dikaryakan sebagai tanda kutip pembantu. Ya, saya kerja di rumah sakit ini harus angkat-angkat galon, harus ngambil perkakas pribadinya dokter yang sebetulnya bukan job deskripsinya kita, gitu. Tapi karena status kita seperti di bawah mereka, kita mau nggak mau harus manut, gitu loh. Itu juga salah satu alasan kenapa di CV saya banyak banget pengalaman kerja. Karena saya selalu nggak betah dengan sistem pekerjaan yang berada di Indonesia. Seolah-olah TGN ini atau dulunya perawat gigi ini adalah pembantunya dokter gigi. Saya disuruh beli makanan, saya disuruh beli lain-lainnya. Nah, dari sumber, nggak apa-apa, next. Dari sumber yang saya dapatkan ketika saya menyimak sebuah webinar peluang tenaga kesehatan di Indonesia yang dibawakan oleh Muhammad Arsyad Subuh, beliau adalah seorang pengajar di Medical Gulf University di Uni Emirat Arab. Ya, beliau memaparkan bahwasanya globalisasi tenaga kesehatan ini ternyata sudah skalanya internasional, sudah dunia. Amerika Serikat dan Kanada yang tergolong adalah negara yang sangat canggih, itu mempunyai 11% tenaga kesehatan dari semua dunia. Angkanya 11%. Ini perlu diperbaharui ya. Data ini memang saya kutip dan saya himpun dari yang telah disampaikan oleh Pak Muhammad Arsyad. Nah, di Arab Saudi sendiri, kita bahas Arab Saudi, Qatar, Yordania, ya, itu 80-90% tenaga kesehatannya dari asing. Umumnya itu dari Filipina. Kenapa Filipina ini ada di mana-mana? Nanti kita akan bahas. Ya, terus dari India, Pakistan, China, dan sayang sekali Indonesia ini sedikit sekali kemudian berperan, ya, sedikit sekali menyumbangkan tenaga-tenaga kesehatannya di internasional. Nah, ini ada alasan kenapa terapis gigi dan mulut itu mengalami perubahan kebutuhan yang cukup signifikan, khususnya di Middle East atau di Timur Tengah. Nah, ternyata data ini saya dihimpun juga dari Pak Muhammad Arsyad, bahwasanya dental work-off atau kita sebutnya TGN, atau yang tadi Pak Zaini bilang adalah
yang gabungan tadi, kita sebutnya TGM aja ya. Nah, itu ternyata mengalami shortage atau kekurangan. Sehingga kebutuhan TGM luar negeri ini mengalami kenaikan. Faktor lainnya adalah sudah mengalami kekurangan TGM di negara-negara tertentu, negara-negara tersebut, rumah sakit tersebut, atau fasilitas kesehatan tersebut mengalami atau mendapati kesulitan untuk menggantikan, untuk replacement ini. Sehingga kebutuhan TGM luar negeri ini mengalami kenaikan. Faktor lainnya adalah sudah mengalami kekurangan TGM di negara-negara tertentu, negara-negara tersebut, rumah sakit tersebut, atau fasilitas kesehatan tersebut mengalami atau mendapati kesulitan untuk menggantikan, untuk replacement ini yang pensiun. Sehingga ini kemudian berkontribusi terhadap banyaknya permintaan terapis gigi dan mulut. Yang faktor lainnya adalah jumlah fasilitas kesehatan atau jumlah permintaannya itu semakin naik setiap tahunnya. Sehingga ini bisa kita jadikan peluang dan kesempatan untuk terapis gigi dan mulut Indonesia untuk pergi ke luar negeri. Tadi banyak pertanyaan tuh, saya PNS bisa nggak ya kerja di luar negeri? Oh, saya udah nyaman. Oh, nggak apa-apa. Untuk Bapak Ibu rekan sejawat yang kemudian sudah mendapatkan titik pekerjaan yang nyaman, alhamdulillah. Tetapi semoga webinar ini adalah sebagai motivasi kepada teman-teman yang kemudian masih bekerja dengan upah di bawah UMR. Diri kita itu memiliki value, diri kita itu memiliki nilai, apalagi jika disandingkan dengan profesi. Profesi kita itu sangat memiliki value, gitu. Jadi, apakah teman-teman masih mau kemudian dibayar dengan harga yang murah, sementara di luar negeri itu ternyata kita bisa dibayar lebih dari apa yang kita dapatkan di Indonesia? Saya masih heran gitu. Ketika ada yang kemudian bercuap-cuap, ketika kemudian ada yang selalu berkomentar, menyalahkan organisasi profesi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan pihak lain. Ini loh, di depan kita ini ada peluang yang kemudian bisa kita ambil. Misalnya kalian mengeluhkan gajinya yang di bawah UMR. Ya udah, ayo mari kita berpindah. Jangan terus kita jadi kaum rebahan, terus asik-asik berkomentar ya. Saya rasa perubahan itu harus kita mulai dari diri kita. Oke, lanjut, Neng Lida. Nah, jadi itulah kenapa alasan kebutuhan. Tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Sekri, bahwasanya lulusan TGM itu banyak sekali yang kemudian menjadi profesi-profesi. Ada yang kemudian melanjutkan sekolahnya dari D3 ke D4, dari D4 ke S2 misalnya, ya. Ada juga yang kemudian bekerja baik di karyawan sebagai RS swasta, klinik swasta, rumah sakit BUMN, klinik BUMN. Ada juga yang kemudian mendapat kenikmatan menjadi PNS. Karyawan swasta juga mendapat kenikmatan ketika mereka sudah nyaman. Ada juga kemudian yang harus banting tulang, bukan banting tulang, banting setir menjadi seorang wira swasta karena mungkin passionnya di wira swasta atau wira usaha. Nggak apa-apa, ya. Tetapi sangat sedikit lulusan TGM yang kemudian berkiprah atau berkarir melanjutkan perjalanan profesinya ke luar negeri. Bisa dihitung jari, padahal peluangnya sangat banyak. Lanjut, Neng Linda. Nah, jadi ketika kita berangkat dan bekerja di luar negeri, itu ternyata sangat banyak sekali dampak positif yang kita dapatkan. Ya, sangat banyak sekali dampak positif yang kita dapatkan. Dan dampak positif ini juga ternyata berdampak dan berimbas kepada sektor lainnya. Kita tahu bahwasanya TKI ini masih menjadi sumber devisa terbesar oleh negara kita. Ya, walaupun nilainya saya tidak tahu secara berita dijelaskan bahwasanya TKI masih menjadi sumber devisa negara. Kemudian kita juga bisa memberikan atau membawa perubahan
ilmu, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ilmu atau budaya kerja ini dipengaruhi dari kemajuan suatu negara. Ketika suatu negara itu lebih maju, lebih banyak penghasilannya, maka ilmu dan budaya kerjanya akan lebih baik daripada negara yang kemudian masih berkembang. Ya, terus TKI profesional juga, ini bisa menjadi citra bangsa. Kita mengenal bahwasanya banyak sekali tuh tenaga kerja dari Indonesia yang non skill ya, mohon maaf, kemudian mendapatkan perilaku tidak mengenakan di luar negeri. Ini karena memang salah satunya karena ada keterbatasan pendidikan, gitu, sehingga Indonesia ini masih dicap sebagai negara supplier, mohon maaf, seperti pembantu rumah tangga, gitu ya. Jadi padahal sudah dijelaskan tadi di awal oleh Pak Aja ini, Indonesia ini sangat berpotensi menyumbangkan suplai tenaga kesehatan profesional, termasuk kita, terapis gigi dan mulut Indonesia. Nah, ya, sebutkan bahwasanya ketika kita mendapati sebuah kesulitan, ketika kita mendapatkan pekerjaan yang ternyata tidak menguntungkan kita, ya kenapa kita enggak untuk berkarir dan berkiprah di luar negeri, gitu. Oke, lanjut dengan Linda. Nah, ini ada sedikit gambar ya ketika saya kerja di Damam Comprehensive Complex, gitu. Izin Bang, Lanjut, di sana bisa akses kok untuk itunya. Oke. Kontrolnya udah di remote dari jauh. Agak susah, Bang Novel. Nah, oke. Ini gambarnya karena dikonversi ya, jadi seperti ini. Nah, kita masuk ke mulai inti bahasan. Mungkin teman-teman yang lain tadi bertanya-tanya gimana sih prosesnya. Kita masuk ke inti bahasan. Nggak apa-apa, nggak usah dirubah. Ya. Jadi tadi banyak sekali tuh yang menyinggung bahwa persiapan utama adalah bahasa. Yes, betul. Bahasa adalah modal inti. Modal paling inti, tetapi jangan kita lupakan nyali, ya. Karena sepanjang saya memberikan informasi peluang kerja di luar negeri, saya kemudian banyak ditanya, bisa bahasa Inggris nggak? Bisa, katanya. Saya pernah kursus di lembaga ini kok, dan ternyata banyak terapis gigi Indonesia, they can speak English nicely. Mereka bisa berbahasa Inggris dengan baik. Tetapi ketika kita tawarkan, oke, minggu depan kamu tes dengan user. Waduh, Pak, gimana ya katanya? Nanti saya gimana? Oh, ini permasalahan yang paling terbesar yang luput dari kita adalah nyali. Orang-orang kita tuh sebenarnya banyak dan bisa untuk berbahasa Inggris. Tadi saya lihat juga ada komentar atau pertanyaan yang menggunakan bahasa Inggris. Keren. TGM itu bisa berbahasa Inggris. Tetapi ketika, oke, kamu nanti berangkat ke Riyadh ya, kerjaannya ini. Terus dia nanya, aduh Pak, nanti saya di sana kena hukuman penggal kepala nggak ya Pak? Gitu. Belum apa udah ciut duluan gitu loh. Tetapi banyak juga yang kemudian mereka tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa berbahasa Arab, tapi ketika punya nyali dan kekuatan yang kuat, dia terbang. Sekedar informasi Bapak Ibu teman sejawat, saya itu dari kampung. Jangankan bahasa Inggris, ngomong bahasa Indonesia aja nggak lurus gitu ya. Tetapi ketika saya sudah mempunyai nyali, saya berangkat dari pedalaman Kabupaten Cirebon ke Kediri. Cuma untuk belajar bahasa Inggris. Nggak pakai lama, 2 minggu. Yang penting saya ngerti apa yang saya sampaikan dan mereka mengerti. Dan saya menangkap apa yang mereka sampaikan. Nggak perlu pakai grammar bahasa Inggrisnya. Ya, misalnya, Sir, yesterday, I go to market. Itu kan acak-acakan gitu. Ya. Nah, jadi nyali ini adalah persiapan yang paling penting setelah bahasa. Lalu,
kita juga harus mempersiapkan sehat jasmani. Ya, sehat jasmani ini sangat penting karena nanti kita akan berkontak dengan suhu negara yang berbeda, dengan suhu cuaca yang berbeda, sehingga kesehatan jasmani adalah faktor persiapan yang sangat penting. Nah, yang selanjutnya adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga juga adalah faktor persiapan yang sangat penting karena ini akan diminta oleh PJTKI ya. Lalu adalah dokumen persyaratan, nanti kita akan bahas persyaratannya apa saja, lalu mampu bekerja profesional. Nah, ini juga yang menjadi kendala. Ada beberapa kandidat yang kemudian menanyakan kepada saya, Kang, Pak, saya baru lulus, kira-kira bisa nggak kerja di luar negeri? Oh, nggak bisa, bro. Ya, di sana itu mintanya orang-orang yang sudah punya pengalaman. Ingat ya, Bapak Ibu akan sejawat adik-adik sekalian, dunia kuliah dengan pekerjaan itu berbeda. Ya, perkuliahan itu dengan ini berbeda. Oke, lalu ada modal keuangan, nanti kita akan bahas berapa yang harus dibayarkan dan ada legal agensi. Nah ini juga harus kita tentukan dan kita bahas nih, karena banyak banget agensi-agensi bodong. Agensi-agensi yang memang bisa memberangkatkan dan agensi yang menipu. Kita juga harus jeli ketika melihat legal agensi. Lanjut. Nah, jadi persiapan-persiapan ini adalah rangkaian-rangkaian yang kemudian bisa kita persiapkan. Nah, lalu apa saja sih kemudian saya ini harus menggebu-gebu gitu, memotivasi teman-teman untuk bisa kerja di Saudi Arabia. Gaji pokoknya itu kalau misalkan ini standar pokok, tetapi tidak banyak kemudian rekan sejawat kita yang mendapat fasilitas gaji pokok seperti 12 juta ini gitu ya. Jadi 12 juta ini cukup kayaknya buat untuk beli perawatan ya, Neng Linda ya, cukup bisa beli skincare ya, masih lebih ya 12 juta ini. Nah, uang segini, gaji pokok ini, kemudian belum termasuk lembur dan insentif. Ketika kita lembur, maka akan ada uang tambahan. Nah, terus ada juga food allowance atau uang makan. Biasanya 300 sampai 400 real ya. Atau misalkan kita konversikan menjadi 1,2 juta. Ini cukup bisa perut kita gemuk ya. Nah, terus kita juga akan mendapatkan asrama full fasilitas. Apa saja sih asramanya? Udah kita dapat kasur, AC, mesin cuci, kulkas. Kita cukup bawa koper dan baju. Udah, habis itu kerja. Kita juga mendapat transportasi asrama ke site dan site ke asrama. Kita nggak usah mikirin ongkos Gojek, nggak usah mikirin jam Grab-nya datang kapan, nggak usah mikirin angsuran motor, mobil. Kita diantar, kita punya supir. Nah, habis itu kita tinggal selfie on the way go to hospital. Keren ya, daripada kita panas-panasan, hujan-hujanan, masih mending kita disupirin, mobilnya full AC. Pokoknya dimanjakan. Bekerja di luar negeri itu dimanjakan. Kita juga akan mendapatkan seragam, liburnya 1 minggu sekali, dan tiket pesawat tentunya. Indonesia ke negara tujuan, Indonesia ke Arab Saudi, dan Arab Saudi ke Indonesia. Lanjut, Neng Linda. Gitu ya, jadi sangat luar biasa fasilitas yang kemudian akan kita dapatkan ketika kita bekerja di Saudi Arabia. Dan ini juga berlaku kemungkinan di negara-negara tujuan lain. Gitu ya, kenapa? Nah, ada lagi nggak kira-kira fasilitasnya? Banyak. Kita mempunyai pengalaman spesial. Pengalaman spesial kita tuh apa sih? Biasanya kita kan ngelihat bule itu, keren banget nih, orang dari mana? Sekarang mah kita ngelihat bule biasa aja. Mereka rekan kerja kita ternyata. Dan upahnya tentu lebih baik. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, bahwasanya upah-upah kemudian di Indonesia itu masih banyak kejompangan gitu ya. Sementara di sana sudah sangat luar biasa. Tenaga kesehatan kita juga lebih dihargai. Ini juga pesan dari Ketua Umum ya. Ketika kita menggunakan seragam putih-putih di jalan, nggak ada yang berani menyentuh kita. Gitu. Karena kita dianggap profesi yang mulia. Berbeda dengan di Indonesia, berbeda di negeri Konoha, gitu ya. Banyak sekali gitu. Kemudian pelanggaran-pelanggaran pasien banyak melakukan intimidasi kepada tenaga kesehatan. Mudah-mudahan tidak menimpa kepada kita ya. Kemudian kita juga
dapat memiliki potensi pengetahuan bahasa asing, bisa traveling ke luar negeri, Bahrain. Jadi kalau dari Saudi Arabia ke Bahrain itu, misalnya kalau kita ngomongin Bogor, itu kayak naik KRL aja ke Jakarta. Tinggal nunjukin paspor, udah nyampe di Bahrain. Gitu. Jadi luar biasa ya nikmatnya gitu. Terus kita juga mengenal banyak dari berbagai teman negara. Di Facebook saya tuh masih banyak teman-teman saya dari Palestina lagi, dari Pakistan, dari India, dari Filipina, ya. Dan kita yang paling enak buat teman-teman muslim adalah bisa umroh dan haji sepuasnya. Ya. Wah, coba kalau misalkan kita mendaftar sekarang, 23 tahun kita yang haji. Itu juga kalau misalkan 37 tahun, sayang. Ya, masih mending kita kerja di Saudi Arabia, dapat duit, bisa umroh haji. Oh, Kang Trisa udah berapa kali umrohnya? Banyak banget. Ya, bisa belasan kali. Karena memang tinggal ke Mekah aja, habis itu umroh. Gitu. Kalau haji ya mengikuti bulan haji ya, Bapak Ibu. Jangan haji di bulan haji. Lanjut, Neng Linda. Jadi luar biasa ya. Waduh. Mohon maaf, Kak, suaranya terputus-putus. Sekarang ke alur pendaftaran, mohon maaf ya, mudah-mudahan bisa kurang dari 30 menit. Nah, kita ke alur pendaftaran yaitu pengiriman berkas lamaran. Tentu kita sudah menyiapkan berkas lamarannya, nanti kita akan bahas. Lalu ada wawancara dengan user bisa dari langsung user dari negara tujuan atau bisa juga dengan agensinya. Lalu pelatihan bahasa dan prometrik yang dijelaskan oleh Pak Zaini. Nanti kita akan singgung sedikit prometrik itu apa. Ya, ada juga proses data flow di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu data flow di Indonesia itu apa, atau mungkin belum ada yang tahu. Nanti kita akan bahas sedikit tentang data flow. Habis itu selesai tentang persiapan pendaftaran, baru nanti kita bisa terbang ke negara tujuan menggunakan pesawat. Ayo, Neng Linda, ganti lagi. Oh, ini ya. Nah, ini mungkin KTKLN-nya, cuma masih berbentuknya fisik ya. Masih kurus saya, jadi waktu pergi ke Saudi Arabia itu berat saya 70 kilo kalau nggak salah. Pulang-pulang jadi 85. Ini gimana ceritanya ya? Jadi bahagia. Nggak ada tuh cerita-cerita yang katanya di Saudi Arabia dicambit. Enggak, bohong gitu. Kalau kita yang nggak ngapa-ngapain, nggak ada. Ya. Nah, kalau proses pemberangkatan, ada G2G, tadi government to government, kata Pak Zaini dijelaskan, ada juga G2P, government to privat, ada juga private to private. Itu aja yang dari pemerintah langsung ke PJTKI, ada private to private dari rumah sakit ke PJTKI. Jadi kita harus betul-betul lebih enak sih memanfaatkan agensi ya, agar nanti lebih nyaman gitu. Nah, terus prosesnya itu ketika ada tawaran pekerjaan atau job offer, itu biasanya agensi itu mengirimkan beberapa kualifikasi. Salah satunya adalah dokumentasinya. Terus ada P3MI ya, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Setelah itu proses visa di Kedutaan Besar Saudi dan Kementerian Luar Negeri di Indonesia. Setelah itu kita melakukan PAP atau pembekalan akhir pemberangkatannya. Kalau nggak salah orientasi waktu zamannya saya sih masih PAP istilahnya dari BP2MI atau dulu mah BNP2TKI. Nah, setelah itu baru keluar atau isu KTKLN, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Habis itu kita juga diwajibkan untuk melakukan medical check up standar Saudi Arabia yaitu JAMCA. Gitu. Oke. Lanjut, Neng Linda. Nah, kita sekarang ke mulai persiapan dokumen yang sangat wajib. 4 dari dokumen ini nggak ada, kita nggak bisa berangkat. Ya, jadi yang paling utama adalah paspor Republik Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang paspor, nama kita itu harus 3 suku kata. Bagaimana kalau misalkan kayak saya nih, Trisha Maulida, biasanya kita akan ditambahkan nama orang tua kita. Jadi ada beberapa lembaran paspor. Ini paspor saya yang lama ya. Jadi tadi saya cari-cari nggak ada karena udah expired. Harusnya nanti ada paspor
yang 3 suku kata. Misalkan Trisha Maulida, bapak saya Sulaiman jadi Trisha Maulida Sulaiman. Nah, gitu, jadi harus 3 suku kata. Pasportnya ini wajib dipunyai oleh kita yang kemudian persiapan dokumen ke luar negeri. Nah, yang selanjutnya adalah heard listen atau STR. Ini juga wajib. Kalau misalkan punya STR, nggak punya STR, bisa berangkat nggak? Nggak bisa. Jadi STR ini wajib. Apakah STR kita juga berlaku di luar negeri? Nanti kita akan cari tahu jawabannya di slide selanjutnya ya. Nah, terus ada pengalaman kerja, terus dan juga ijazah. 4 ini adalah 4 dokumen wajib yang harus kita miliki. Lanjut Neng Linda. Nah, setelah itu kita sedikit membahas tentang data flow. What's the meaning of data flow? Apa sih data flow itu? Tadi kita udah singgung. Data flow itu adalah perusahaan untuk cross check atau cek silang. Data flow itu base-nya di Amerika, ownernya dari India, tetapi kantor pusatnya di Dubai dan di Indonesia ada representasinya. Nah, saya pernah beberapa kali meng-apply data flow karena saya pernah bekerja sama dengan salah satu agensi di di Kota Bogor untuk mengurus pengurusan orang-orang yang kemudian berangkat ke luar negeri. Nah, jadi data flow itu adalah apa-apa yang tadi syarat yang 4 itu kemudian nanti akan di cross check. Bener nggak sih gitu? Misalnya paspor. Orang-orang data flow ini akan menghubungi orang-orang dari imigrasi. Bener nggak sih Trisha Maulida ini orang Indonesia? Bener nggak sih Trisha Maulida ini nggak pernah dideportasi? Nanti akan dicek. Ketika proses ceknya selesai, maka akan hijau. Gitu. Terus STR. Nanti akan dihubungi tuh KTKI-nya. Bener nggak ini STR-nya? Palsu apa enggak? Tapi saya nggak tahu prosesnya bagaimana orang-orang data flow ini menghubungi KTKI. Nah, ketika ini adalah TGM yang betul-betul mempunyai mempunyai STR. Nah, STR-nya nanti headlist. Betul. Nah, lalu ijazah. Ijazah ini kemudian orang-orang data flow akan mengkonfirmasi sekolah tinggi kita, Poltekkes kita, universitas kita. Bener nggak Trisha Maulida ini lulusan Tasikmalaya? Nanti akan dihubungi orang-orang data flow. Lalu terakhir adalah, tadi apa ya? Ini pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini biasanya kita banyak yang gagal. Terutama kita yang kemudian memiliki pengalaman kerja, di situnya tidak ada nomor telepon tempat kerja, tidak ada email. Karena orang-orang data flow ini akan melakukan konfirmasi by email dan by phone. Gitu. Jadi pernah saya seorang pemilik praktek mandiri. Jadi, Pak, boleh nggak kalau misalkan saya bekerja di klinik bidan? Boleh. Pak, boleh nggak saya bekerja di puskesmas untuk ajuan data flow? Boleh. Pak, boleh nggak saya bekerja di klinik mandirinya Bapak, terus jadi ajuan data flow untuk surat keterangan kerja? Boleh. Sepanjang kegiatan itu adalah valid dan sepanjang kegiatan itu bisa dipertahankan, maka data flow akan mencentang hijau. Oh gitu. Biayanya berapa data flow? 800 real hingga 1100 real. Ini berbeda-beda ya. Nanti kita akan bahas dan kupas data flow di kesempatan selanjutnya karena oleh panitia cuma diberikan 30 menit nih, padahal asik nih kayaknya nih. Ya, terus Prometric. Apa sih Prometric? Jadi Prometric itu adalah hukumnya luar negeri. Jadi Prometric itu digunakan oleh Saudi Arabia, Qatar kalau nggak salah ya. Jadi hukum ujian kompetensi di Indonesia ada, tetapi itu belum diakui oleh negara luar, gitu. Nah, Prometric ini kemudian yang diakui sebagai ujian kompetensinya di luar negeri. Jadi kalau misalkan Prometric itu kalau saya nggak salah 150 soal dikerjakan dalam 2 jam. Nanti kita akan coba tanya ke rekan saya ya, nanti akan bergabung. Kalau misalkan UKOM itu kan, saya nggak pernah ikut UKOM nih, belum pernah ikut UKOM, tapi informasinya 180 soal ya. 100 tentang soal-soal pengetahuan kita, misalnya pokoknya kasus. Cuma bedanya UKOM kita dengan bahasa Indonesia, UKOM Prometric ini akan menggunakan bahasa
Inggris. Nah, makanya bahasa adalah faktor juga penentu. Tetapi nyali juga, pokoknya harus komplit lah. Kita pokoknya nyali dulu belajar bahasa. Ya, ini gambaran-gambaran data flow. Ini ada teman saya yang kemudian ditolak proses ajuan data flow-nya karena berbeda data yang diberikan. Ya, lanjut Neng Linda. Nah, jadi data flow sudah. Oke, bisa diputar videonya Neng Linda. Ini adalah salah satu pasien saya, namanya Syaud Al-Zubai. Ada suaranya nggak Neng Linda? Kalau nggak ada suaranya nggak apa-apa, nggak usah diputar Neng. Mungkin waktunya. Ada kan? Ada, Okay. ada. Suaranya ada. Ada. Kalau udah nggak apa-apa Neng, di skip aja. Saya cuma sedikit jelasin, di stop aja videonya. Nah, ini adalah video ketika saya melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Belum lahir. Mungkin belum lahir ya, ketika saya bekerja di sana, bukan belum lahir, tetapi belum bergema gitu ya, askes pilotnya. Tetapi saya sudah melakukan, di stop aja Neng Linda, maaf, biar nggak apa-apa, gambar aja. Oke. Nah, ini Muhammad Faisal Abdullah. Oke. Sebelumnya saya jelaskan bahwa dulu waktu saya bekerja di Saudi Arabia itu saya bekerja di mental rehabilitasi center. Nah, salah satunya adalah orang-orang dengan keterbatasan, orang-orang dengan special needs itu kemudian diakomodir oleh Kementerian Sosialnya Arab Saudi. Nah, kemudian dikumpulkan. Nah, saya suruh bekerja tuh, suruh meriksain orang-orang Arab, udah yang nggak bisa bahasa Arab, merekanya nggak bisa ngomong Arab, gitu ya. Jadi saya bekerja di sana sebagai job saya di sana dental hygienist, dan kemudian saya harus dipaksa untuk mengerti bahasanya mereka, gitu loh. Bahasa Arabnya nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Ya karena mereka orang-orang dengan ASD, orang-orang dengan mental retardasi, orang-orang dengan cerebral palsy dan lain-lain. Gitu. Ini nggak usah diputar Neng Linda, nggak apa-apa, di skip aja. Oke, lanjut. Nah, ini askes pilot ya. Karena memang profesi kita sedang mempromosikan askes pilot. Balik lagi tolong. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi saya waktu bekerja di, balik lagi di askes pilot. Saya bekerja di medical rehabilitasi kompleks di Kota Damam. Nah, ini teman-teman saya dari Filipina, ini juga kesempatan waktu saya berumroh dan haji tahun 2015 ya, mungkin teman-teman masih ingat ketika ada tragedi kren jatuh yang menewaskan beberapa jamaah ya. Itu kejadiannya waktu itu saya masih di Mekah. Nah, ini juga ada kolaboratif dengan fisioterapis, terus juga saya melakukan askes pilot ke pasien, bagaimana cara mengajarkan sikat gigi, bagaimana cara mengajar. Nah, yang spesial adalah mereka nggak ngerti bahasa Arab yang benar gitu loh. Jadi orang-orang autis itu kan terkendala bahasa. Ya, saya nggak ngerti bahasa Arab, ditambah saya harus menjelaskan sesuatu pesan yang mereka juga nggak ngerti bahasa Arab. Bahasa Inggris yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah beberapa waktu akhirnya saya mengerti harus melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Nggak bisa lewat misalnya ada Ahmad ta'al, Ahmad kesini, sikat gigi, Ahmad ta'al, iftah noh, buka, iftah, buka mulutnya. Mereka diem aja, gitu. Jadi butuh perkenalan terlebih dahulu. Misalkan Ahmad, apa yang dikeluhan? Ahmad, apa nih kira-kira keluhan kamu gitu? Masih diam. Ya udah kita ajak bermain. Habis itu kita coba periksa giginya. Nah, jadi pekerjaannya seperti itu ya. Pekerjaan saya nggak assisting tapi lebih ke dental hygienist. Dari 300 pasien itu harus setiap hari saya kontrol giginya agar ketika ada kesulitan, agar ketika ada kendala, maka langsung saya refer ke handicap dentisnya. Kalau di Arab Saudi ada dokter gigi spesialis handicap, spesialis orang-orang kebutuhan khusus itu ada. Nah, terus saya refer, baru nanti kita kolaborasi lagi. Keren pokoknya, enak. Saya kalau misalkan ada pertanyaan, Kang, kenapa? Enak kok, tapi sekarang bukan istri.
Dulu saya pernah ditawarin untuk ngajak istri saya ya, tapi istri saya nggak mau. Jadi akhirnya mau nggak mau saya harus pulang ke Bogor gitu ya. Jadi kalau misalkan saya milih enak nggak sih kerja di Arab Saudi, enak banget gitu ya. Cuma karena sekarang alhamdulillah saya sudah ASN, ya udahlah. Sekarang bagaimana saya memotivasi teman-teman yang kemudian sedang mengalami ketidaknyamanan bekerja untuk ayo mari kita jadikan TGM profesi ini adalah profesi yang mendunia gitu. TGM mendunia, TGM go abroad. Nggak ada salahnya kita mencoba sesuatu yang memang asik kok ini. Serius, jangan ragu-ragu apalagi teman-teman cewek nih. Kang misalnya saya di sana takut diperkosa. Nggak ada. Kang nanti misalnya saya dipotong tangannya. Nggak ada. Sepanjang kita melakukan hal-hal kebaikan, selagi kita nggak melanggar hukum, ya nggak akan ada. Gitu. Di Indonesia yang nggak memberlakukan hukum penggal, kalau misalkan kita salah ya di penjara tetap. Ya, jadi ketika kita ya kita akan baik-baik aja, alhamdulillah. Ya, oke, lanjut. Itu barangkali ya sedikit penjelasan dari saya, bukan penjelasan, sedikit berbagi, sesi berbagi dari saya. Nanti bisa diundang Nisa, ada Nisa sudah bergabung? Izin Pak, nama itunya siapa ya nama? Oh, saya sudah kontak Nisa, barangkali sambil menunggu. Oh ini, Nisa. oke. Ya. Saya export like dulu sama. Halo Kanisa, udah bisa buka mikrofonnya Kak? Assalamualaikum, halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat siang, bisa ya? Sini pagi, baru 7:30. Oh, masih pagi, masih segar. Mohon maaf Jadi- Bang, please. Oke. Untuk teman-teman peserta nanti setelah sesi ini, ya teman-teman yang mau interaksi langsung dengan Mbak Nisa yang saat ini sebagai TGM di Arab Saudi, nanti boleh raise hand atau chat di kolom chat. Nanti panitia akan bantu untuk akses mikrofon dan juga videonya. Terima kasih. Boleh dilanjut Bang Tris? Oke. Halo Nisa, kaifa hal? Nah, halo. Oke, kaifa hal Nisa, silahkan. Alhamdulillah, kuais. Tamam, كيف حالك انت؟ Alhamdulillah, khair. Silahkan. Jam berapa sekarang? 7:30. Masya Allah. Ya, jadi saya kenal dengan Nisa ini waktu event kuliah umum di Poltekkes Pontianak ya Nisa ya? Ya, Oke, jadi saya kenal dengan Nisa ini waktu saya diminta untuk memberikan paparan yang sama di Poltekkes. Oke, jadi Nisa tadi sudah ikut materi saya dari awal ya? ya. Itu kan saya menjelaskan dari pengalaman ketika saya berangkat tahun 2015 gitu. Artinya tentunya ada sedikit ubahan atau semacam penambahan syarat-syarat ataupun dokumen lainnya gitu. Nah, jadi mungkin bisa ditambahkan oleh Nisa sesuatu yang memang belum saya sampaikan agar nanti teman-teman yang kemudian berminat, agar kemudian teman-teman yang masih ragu bahwa Nisa ini tidak tersentuh dengan kejahatan-kejahatan di Saudi Arabia, silakan ditambahkan. Nisa ini berarti sekarang boleh dijelaskan Nisa kerja jam berapa, gajinya berapa, kerjanya di mana? Silakan. Izin Bang, barangkali perkenalan dulu dari mana dan seperti apa gitu. Nama saya Hairul Nisa, umur 29 tahun, asal dari DPC Pontianak. Saya berangkat ke Saudi dari tahun 2022, bulan Maret. Tapi mulai prosesnya dari tahun 2021, bulan April. Pada saat itu kan masih musim corona ya, Indonesia masih close border, Saudi juga masih kayak close open border, jadi masih bingung waktu itu apakah bisa berangkat. Tapi saya dapat job offer, saya dapat lowongan, jadi saya
kebetulan waktu itu saya menggunakan sponsor. Jadi lembaga yang penyalurnya dari Indonesia ke Saudi itu adalah P3MI. Tapi karena saya tidak kenal, saya mendapatkan lowongannya dari sponsor, jadi saya menggunakan istilahnya pihak ketiga. Jadi dari sponsor baru ke agensi, ke PT. Lebih baik kalau teman-teman bisa langsung ke PT, jadi kan mempersingkat proses. Nah, singkat cerita waktu itu katanya bisa berangkat proses saja waktu itu bulan puasa. Jadi saya mulai prosesnya di Jakarta, mulai dari medical check up, terus sidik jari. Setelah itu tinggal nunggu untuk orientasi. Tapi pada saat itu masih peraturan penerbangan luar negeri yang berubah-berubah. Indonesia dan Arab Saudi juga katanya harus negara ketiga, harus ini. Jadi masih belum ada yang jelas. Sampailah ditunda hampir setahun, jadi Maret baru bisa berangkat. Dibuka kembali itu Desember 2021 dan mulai proses dari awal lagi, baru bisa berangkat Maret. Nah, sampai sekarang sudah 1 tahun lebih, alhamdulillah. Kontraknya 1 tahun lebih ya. Kontraknya 2 tahun, dan rata-rata di sini kontrak dari user biasanya 2 tahun. Nanti kalau sudah 2 tahun baru bisa mau renew setahun, mau renew 2 tahun, tergantung. Mau pindah juga bisa, mau exit juga bisa, tergantung. Tapi itu harus 3 bulan sebelum tanggal kontrak selesai. Kayak contohnya 1 April. Jadi di 1 Januari saya sudah harus ngubungin ke owner bahwa saya akan renew atau exit itu. Oke. Nisa, sekarang gajinya berapa? Dari awal tahun sampai sekarang gajinya berapa? Kalau misalkan dikonversikan ke rupiah. Saya tahu sekarang kursnya berapa ya, tapi kalau di kontrak gaji saya 3.000. 3.000 kali. Kalau misalkan 4.000 12 juta. Tapi karena akhirnya kan berapa? Food allowance karena klinik saya swasta ya, dia langsung input semuanya. Oh, include. Mungkin 3.000 plus food allowance mungkin 300 jadi 3.000. Gitu. Dan dari awal sudah disebut 3.000 itu in total ya sudah. Karena saya juga new entry ya. Karena new entry. Terus Nisa, itu kan banyak nih, maksudnya rumor-rumor kalau misalkan kerja di Arab Saudi itu banyak kasus dipenggal kepalanya lah, terus yang perdagangan manusia gitu. Itu sebetulnya tidak akan berlaku ya kepada kita tenaga kesehatan yang kemudian bisa selektif memilih pekerjaan dan agensi yang bisa kasih tips nggak bisa bagaimana sih milih agensi yang valid? Alhamdulillah selama sepanjang saya di sini aman-aman saja, dan dari teman-teman yang sudah ada di sini dari 4 tahun 5 tahun yang lalu juga aman-aman saja. Apalagi sekarang di Riyadh ya. Dan semenjak putra mahkota yang in charge, hukumnya agak lebih longgar. Jadi perempuan-perempuan sekarang sudah nggak perlu pakai cadar. Terus ada kelonggaran untuk orang Saudi, nggak perlu pakai hijab. Tapi kalau masih banyak yang pakai, cuman karena kelonggaran itu jadi 1-2 kita ngeliat kata teman-teman yang udah dari berapa tahun dulu jauh banget berbeda. Jadi kayak nggak usah takut. Ini udah kayak orang yang terbuka aja aman di sini, apalagi kamu baik, tertutup segala macam. Oke, bisa. Faktor yang paling penting nyali atau bahasa kira-kira? Semua ya. Tapi bahasa. Bahasa. Oke.
Iya. Bahasa ya. Sekarang berarti sudah pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris ketika bekerja? Kalau kerja bahasa Inggris. Karena dokternya pakai bahasa Inggris. Oke. Itu aja barangkali Neng Linda Oke, baik sekedar, Kang. sesi konversasinya saya dengan Nisa dari Kota Riyadh ya, langsung dari Kota Riyadh. Jika memang ada pertanyaan, saya sama Mbak Nisa masih berada di sini. Oke, terima Silakan. kasih Kak Nisa dari Arab. Sehat ya Kak ya. Ini udah ada masuk beberapa pertanyaan nih dari peserta. Dan raise hand. Ada raise hand juga. Mungkin dari yang raise hand dulu ya, dari DPC Banyu Asin. Banyu Asin ya. Kak Henry, silakan Kak Henry. Bisa untuk menyalakan kameranya dulu agar kita bisa lihat nih wajahnya. Maaf Kak sebelumnya karena saya juga lagi di jalan, tapi saya ingin bertanya sama kakak-kakak semua. Oh baik, silakan pertanyaannya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum, Kak Eva Huluki, Kak Aya Perisa. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Ya, saya Hendra Bisa Putra dari DPC Banyu Asin, Sumatera Selatan. Yang mau saya tanyakan, kalau misalnya kita bekerja di luar negeri sana, apakah ada penyesuaian terlebih dahulu terhadap kita TGM seperti layaknya tenaga medis lainnya ataupun tenaga kerja lainnya yang harus ada penyetaraan? Seperti kalau misalnya itu kita harus mempelajari dulu teknik-teknik mereka, karena yang kita ketahui bahwa ilmu yang kita dapatkan di Indonesia dan di luar negeri itu sangat berbeda. Terima kasih. Boleh langsung dijawab atau nunggu pertanyaan lagi? Dijawab aja Kak, langsung saja dijawab. Terima kasih Mas Hendri. Kalau untuk di Saudi ya, sepengalaman saya, basicnya sama untuk apa yang kita pelajari, tapi memang di sini lebih advance, lebih maju